ini sebelum belajar untuk ketua kelas mohon dipimpin doanya ya. Silakan Mas. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hadir, coba dicek. Oke, penjelasan terlebih dahulu ya, tolong dengarkan dengan baik. Jika dipanggil namanya, tolong bilang hadir dengan suara yang jelas. Hadir ya, bilang hadir jika dipanggil, kemudian tolong disiplin dan dengarkan bunda ya saat mengabsen. Yo. Rio, Al, Ruben, Arka, Ahmad Fahmi, Ainun Nabila, Latifah, Rika, Al-Fitri, Akif. Baik, semoga kita doakan yang sakit hari ini segera diberi kesehatan dan kembali lagi untuk belajar. Baik, anak-anakku, terima kasih sudah tertib saat absensi ya. Sekarang sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah, lagu ini mengingatkan kita untuk selalu mencintai tanah air. Ya, Jaya, kita cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia. Nah, ayo kita berdiri semua, posisinya tegak, semuanya ikut menyanyikan lagu Indonesia ya. Bunda putarkan lagunya. Ayo tegak. Indonesia tanah airku, bernyanyi dengan tertib dan rapi. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali dengan Nah, sekarang kita lanjut pelajaran hari ini ya dengan semangat. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bunda mau bertanya dulu. Masih ingat tidak pelajaran yang kemarin? Kemarin pelajarannya? Baik. Nah, kita sekalian masih ingat ya? Nah, pelajaran kemarin itu kita akan lanjutkan hari ini. Kalau kemarin kita belajar menghitung dan mengelompokkan benda, hari ini kita akan belajar dengan cara supaya hasil hitungannya itu bisa dilihat dengan lebih mudah, ya Jaya. Nah, coba guru tanya ya, hari ini coba lihat temannya. Hari ini yang masuk sekolah berapa anak? Coba bisa enggak hitung? Menurut kalian banyak yang laki-laki atau yang perempuan? Banyak yang laki-laki atau yang perempuan, Cak? Nah, kalau cuma ditebak-tebak masih menghitung kesulitan ya, Cak ya? Nah, bagaimana caranya supaya kita mudah melihat jumlahnya? Hari ini kita akan belajar caranya. Oke? Nah, tujuan belajar hari ini
yang tegak ya. Kemudian badannya ke depan, tangannya dilipat, jangan tidur ya. Sudah. Setiap kelompok duduk manis, badannya tegak. Nah, bagus sekali, pintar. Coba yang sudah siap angkat jempolnya. Nah, oke, supaya kita lebih fokus lagi, ikuti aba-aba Bunda, jangan bermain. Tarik nafasnya, dilepaskan. Tarik nafas lagi, lepaskan lagi. Oke, sekarang sudah fokus semuanya. Ikuti kata-kata positif Bunda ya. Hari ini kita belajar dengan tenang, senang, dan saling membantu. Ya Allah, kompak sekali, pintar sekali. Tangannya dilipat lagi. Anak-anak, sebentar lagi Bu Guru akan memutarkan sebuah video ya, video pembelajaran. Videonya tentang cara bagaimana cara mengelompokkan data dan membuat diagram sederhana. Saat menonton, tolong dilihat videonya dengan seksama ya. Telinganya mendengarkan dan tangannya diam, nggak boleh otekan, tangannya diam. Nah, biar apa? Supaya kita bisa belajar dengan baik. Sudah siap menonton video? Coba lihat. Oke, sudah siap ya? Bunda putarkan videonya terlebih dahulu. Kasih, kamu bawa cemilannya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mimi, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung, Kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang ibumu kasih. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen strawberry, dan donat. Ada 4 jenis, Kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen strawberry-nya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data nih. Kalau dari kumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini, kita bisa melakukan penafsiran data. Hah? Maksudnya, Kak? Contohnya, dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen strawberry dibanding snack lain. Dari jumlah yang ibu mau kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Berarti, aku bisa pakai cara ini kalau mau hitung tabungan aku tiap hari ya, Kak? Oh, bisa banget. Kita bikin dulu tabelnya. Yang kolom kiri kita isi hari Senin sampai Minggu. Yang kanan kita isi nilai tabungan kamu setiap hari. Sekarang kakak ajarin kamu cara mengubah data dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Pertama, kita bikin dulu garis tegak lurus kayak gini. Tiap garis kita kasih skala. Jaraknya harus sama ya, Mimi. Garis yang tegak kita kasih skala buat nilai tabungan. Garis yang mendatar kita kasih skala buat hari. Terus untuk batangnya, lebarnya mesti sama, tapi tingginya ikutin data. Wah, dari diagram ini, aku langsung tahu kalau aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit nabung di hari Minggu. Terus, karena setiap hari ada batangnya, berarti aku nabung tiap hari. Pintar! Dan sudah selesai kalian menonton video. Sekarang Guru mau bertanya sama kalian ya. Tadi di video benda-bendanya dikelompokkan atau tidak? Kalau sudah dikelompokkan, kira-kira mudah atau tidak cara menghitungnya? Mudah ya? Oke, pintar sekali. Yuk kita lanjutkan belajar dengan semangat dan kerjasama. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke kegiatan yang paling seru. Apa itu? Kita akan menggunting. Nah, Guru akan membagikan alat dan bahannya setiap kelompok. Nanti kan
Baik, sudah digunting gadunya, sudah dibentuk. Kalau gadunya sudah jadi, sekarang bagian yang paling seru ya, yaitu melempar dadu sebanyak 20 kali. Ingat, 20 kali. Nanti itu 20 kali bergantian cara melemparnya ya. Nah, ini untuk penyajian data dalam bentuk tabel ini. Bunda bagi, kemudian setelah dilempar, kemudian ditulis di sini ya, paham ya? Dilempar, hitung 1, 2, itu aja ya. Siap? Oke, Bunda bagi, tolong keluarkan pena kuning. Penanya dikeluarkan ini. Oke. Nah, ya. Sudah bagian semua? Sudah siap melempar dadu? Coba jempolnya, Cak. Oke, gantian melemparnya bergantian. 1, 2, 3 ya. Kalau lemparannya sudah selesai, disajikan. Tulis 1 ya, 1 kali. Lempar lagi, gantian ya, lemparnya bergantian ya nak ya. Ayo dilempar. Dari siapa dulu? Nah, kalau sudah dilempar semua, kemudian sudah ditulis, kemudian nanti dijumlah ya. Udah sama ya. Ada kesulitan? Sebanyak 20 kali aja ya. Nggak bisa. Sudah ketemu? Sudah selesai anak-anak? Ya Allah, kelompok-kelompoknya seru-seru sekali ya. Saling membantu, hebat sekali saling membantu ya Jaya. Nah,
bagus sekali. Sekarang guru minta perwakilan kelompok satu untuk menjelaskan diagramnya. Jadi satu kelompok anak satu menjelaskan, tidak usah maju ke depan. Jadi kalian cukup berdiri di tempat kalian ya. Nah, nanti menjelaskan apa yang paling banyak muncul, kemudian berapa jumlahnya dan yang paling sedikit berapa ya. Baik, untuk yang pertama udah tunjuk kelompok satu terlebih dahulu untuk menjelaskan hasil apa diagram batangnya ya. Untuk anak-anak yang lain bisa mendengarkan teman kalian menjelaskan. Silakan untuk Mas Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diagram kelompok kami tentang gambar dua. Gambar yang paling banyak muncul adalah jeruk, jumlahnya 6. Gambar yang paling sedikit muncul adalah apel, jumlahnya 2. Jadi batang yang paling tinggi adalah gambar jeruk. Oke, tepuk tangan buat Mas Baik. Jadi untuk kelompok satu paling banyak yang muncul adalah gambar jeruk ya Cak ya. Kemudian paling sedikit adalah gambar apa tadi? Apel. Nah, jadi yang paling tinggi batangnya adalah gambar apa sayang? Jeruk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang dilanjut kelompok dua. Silakan menjelaskan Mbak Najwa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi tadi kesimpulannya kelompok dua yang paling banyak muncul gambar apa? Kentang, sini kentang. Kemudian yang paling sedikit hamburger. Nah, jadi paling batang yang paling tinggi punyanya kelompok dua. Oke, tepuk tangan lagi ya. Kita lanjut kelompok tiga. Silakan untuk Mbak Alika menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diagram kelompok kami tentang gambar hijau gambar yang paling banyak muncul adalah alpukat, jumlahnya 5. Gambar yang paling sedikit muncul adalah es bola anggur. Jadi batang yang paling tinggi adalah nama es bola anggur. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Jadi kelompok tiga yang paling banyak muncul gambar alpukat, yang paling sedikit anggur. Jadi batangnya yang paling tinggi alpukat. Tepuk tangan. Kita lanjut kelompok 4. Silakan untuk menjelaskan Mbak Alum. Dengan keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diagram kelompok kami tentang gambar kendaraan. Gambar yang paling banyak muncul adalah sepeda motor. Jumlahnya 2. Gambar yang paling sedikit muncul adalah jadi batang yang paling tinggi adalah gambar kendaraan sepeda motor. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi untuk kelompok 4 paling banyak muncul gambar apa sayang? Apa? Gambar apa? Sepeda. Nah, paling sedikit apa? Truk. Ya. Nah, jadi gambar batang yang paling tinggi adalah gambar sepeda. Masya Allah, hari ini kalian belajar dengan baik ya, dengan benar. Terima kasih sudah berusaha bekerja sama ya, belajar bersama menyelesaikan tugas dengan berhati-hati. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, anak-anak sebelum kita pulang ya, mari kita refleksi sebentar. Kita ingat-ingat pelajaran hari ini. Coba guru
Siapa yang hari ini merasa senang? Aku. Oke. Siapa yang belajarnya tadi sambil bekerja sama? Aku. Oke, pintar sekali. Bagaimana perasaan saat belajar hari ini, Cak, kalian? Senang. Hari ini kalian belajar ya, belajar banyak hal, kalian saling membantu, belajar sama sekelompoknya, ya kan ya? Dan belajar bertanggung jawab, ya, menyelesaikan tugas. Nah, sekarang sebelum pulang, ayo kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Kita mulai berdoa bersama-sama. Bismillah bareng-bareng. Ya, Bismillah. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.